Perlu diingat bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Berarti walaupun orang itu melakukan maksiat yang sangat luar biasa dan melakukan dosa-dosa yang besar itu, kalau kita itu sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar, itu ampunan Allah tuh lebih luas ya Mbah dibandingkan dosa yang dilakukan itu. Makanya sebagai manusia harus berprasangka baik pada Tuhan. Jangan mudah berputus asa. Meskipun dosanya sebesar gunung, seluas lautan. Perlu diingat bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan justru malah memaknai bahwa berbuat maksiat itu sudah takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Di kesempatan hari ini kita, tim Padepokan Putra Bengawan, mau mengungkap dari sisi gaib. Kenapa kalau takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, mengapa manusia harus bertanggung jawab? Oleh sebab itu kita tim mau menarik dari sisi gaib yang bisa menjelaskan ataupun menjelaskan tentang itu semuanya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di kesempatan hari ini kita ditemani Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak Yamroni? Alhamdulillah sehat. Monggo Pak, kita mulai proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin saya mohon dibersihkan tubuh mediator dari energi negatif, energi buruk, dari gangguan jin, setan, iblis, siluman ataupun serangan-serangan dari dukun. Saya mohon semangat energi untuk badan ini, kuatkan semua dekatan di dalam berkat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin beliau saya mohon dibentengi tubuh mediator dari energi negatif, energi dibentengi dengan cahaya berlapis-lapis, tidak ada makhluk yang bisa masuk menusuk kecil makhluk yang saya maksud. Ruh, jasad, sukma, keluarganya terbentengi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang takdir sudah ditentukan oleh Allah, kenapa manusia harus bertanggung jawab? Dengan izin tertarik yang sebenarnya. Sallallahu alaihi Allah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka ternyata bisa sinkron energinya mensuarakan kemudian dengan sempurna. Kita suaranya terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia dengan Allah. Alhamdulillah, menjadi nyaman, damai, bahagia, otomatis nyaman. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan siapa? Nama saya Yang Jati. Saya berasal dari Kayangan, tingkat 10. Panjenengan itu sesosok apa? Jin atau roh atau? Saya manusia bangsa Kayangan. Oh, penghuni Kayangan. Iya. Ada bagus. Nggih, sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jika makhluk ini berbohong, mengaku Yang Jati sesosok makhluk dari Kayangan, jika berbohong otomatis telah terpotong. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mohon maaf Mbah. Panjenengan kok sudah salam duluan itu apa sudah muslim? Sudah Gus, sudah dimuslimkan oleh beliau sang yang menurut saya nirwana. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya sugeng hidangan dulu ya Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon makanan yang sallallahu alaihi. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Saya juga tak rokokan Mbah. Alhamdulillah. Apa mau rokok yang asli Mbah? Yang ada di dunia ini? Gini Mbah, mohon maaf kalau saya itu mengganggu panjenengan. Iya. Saya mau bertanya Mbah, bagaimana penjelasannya kenapa kalau takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, kenapa manusia harus bertanggung jawab? Ya, sebatas yang saya tahu ya Gus. Nggih Mbah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita sebetulnya harus tahu, jangan sampai gagal paham Nggih Mbah. menafsirkan takdir sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Tapi takdir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya sebagai manusia harus berusaha mencari, memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun Tuhan sudah menetapkan takdir seseorang, tapi manusia itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab kehendak Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, semuanya berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada cahaya, ada kegelapan. Makanya kita sebagai makhluk harus bisa memilih
mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus paham ketetapan Tuhan. Apa itu takdir? Apa itu qada? Qada itu ketetapan Tuhan yang belum terlaksana, sehingga bisa berubah sesuai dengan kehendak manusia. Makanya manusia diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa. Sebab antara kutub dan doa itu saling menarik. Sehingga sebagai manusia wajib berusaha, berikhtiar, bertawakal, dan berdoa. Sebab itu rangkaian. Jangan salah paham memaknai apa itu takdir. Memang Allah Maha Tahu, sudah menetapkan takdir seseorang. Tapi sebagai manusia tidak tahu ketetapan Allah yang akan datang. Makanya kita harus bisa mengkondisikan diri, berusaha mencari baik, berusaha menjadi yang baik. Sebab sebagaimana tadi Allah sudah menetapkan bahwa keseimbangan alam ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang. Semuanya tinggal kita memilih. Sebab Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Berarti gini ya Mbah, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini sebenarnya tuh dari Allah itu tidak ada yang dibedakan, semua adalah fitrah, dalam keadaan suci semua ya Mbah. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu itu kok ada orang yang baik dan ada yang buruk. Itu disebabkan oleh apa Mbah? Sebab Tuhan itu memberikan kehendak bebas makhluknya untuk memilih. Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan sebuah sistem. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, Tuhan memberikan jalan, memberikan keterangan, memberikan pemahaman melalui para nabi-nabi dan rasul, agar manusia itu selamat dunia dan akhirat. Tapi ya sudah menjadi ketetapan Tuhan, sebuah keseimbangan alam sebagai ujian. Ada sisi baik dan sisi buruk, sehingga manusia itu harus bisa memilah dan memilih jalan yang benar. Jangan sampai gagal. Sebab dulu ada pemahaman yang menyimpang karena salah dalam memaknai konsep takdir. Gimana Mbah? Dulu ada pemahaman yang menyimpang bahwa
menurut akal pikiran manusia tersebut, jika manusia berbuat maksiat, mereka menganggap bahwa ketetapan Tuhan itu berlaku untuknya. Padahal cara memahaminya tidak seperti itu. Kita diberi kebebasan memilih mana yang benar, mana yang salah. Harus berusaha menjadi baik. Jangan terjebak di pemahaman yang keliru. Sebab kehendak Tuhan itu tidak lepas dari prasangka hambanya. Seperti kisah zaman sahabat yang bertanya kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana, Mbak? Sahabat tersebut bertanya, apakah benar bahwa manusia sudah ditetapkan ketetapan yang berlaku? Sehingga dalam memaknai makna tersebut, orang tersebut keliru, sehingga ditegur oleh Rasulullah bahwa manusia itu harus berusaha, berikhtiar, bertawakal dan berdoa. Itu suatu rangkaian yang harus kita jalani. Jangan sampai pemahaman yang keliru dijalankan. Berarti gini ya, Mbak. Orang itu kalau terjerumus dalam kesesatan, Iya, kalau dia itu masih mempunyai niat untuk kembali ke jalan yang benar, berarti masih ada kesempatan ya, Mbak, dengan usaha itu tadi. iya, harus berusaha bahwa meskipun dosa manusia seluas lautan, tapi rahmah Allah lebih dari itu. Tapi terkadang manusia keliru bahwa tidak mungkin Tuhan mengampuni dosa-dosa yang sudah terlampau, melampaui batas. Padahal Allah itu Maha Pengampun dari segalanya. Jadi memang begitu. Perlu diingat bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Berarti walaupun orang itu melakukan maksiat yang sangat luar biasa dan melakukan dosa-dosa yang besar itu, kalau kita itu sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar, itu ampunan Allah tuh lebih luas ya, Mbak, dibandingkan dosa yang dilakukan itu. Makanya sebagai manusia harus berprasangka baik pada Tuhan. Jangan mudah berputus asa. Meskipun dosanya sebesar gunung, seluas lautan, perlu diingat bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan justru malah memaknai bahwa berbuat maksiat itu sudah takdir, padahal tidak seperti itu cara memahaminya. Sebab dulu ada aliran yang menyimpang, seenaknya berbuat maksiat karena punya pemahaman bahwa itu sudah kehendak Allah, bahwa dia ditetapkan masuk neraka, padahal tidak seperti itu. Jadi kita sebagai manusia
harus tetap berusaha dulu, Hmm. bertawakal dan berdoa, suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dulu zaman sahabat ada orang yang datang kepada Rasulullah dengan mengendarai kuda. Dia langsung turun dari kudanya, langsung ingin menemui Rasulullah tanpa menambatkan kudanya. Ketika ditanya oleh sahabat, orang tersebut menjawab bahwa dia sudah bertawakal kepada Allah. Padahal tidak seperti seharusnya. Kita harus tetap berusaha dan kita harus berusaha dulu, baru bertawakal. Sehingga sahabat tersebut ditegur oleh sahabat lain, disebut tegur oleh Rasulullah, tambatkan dulu kudamu, baru bertawakal kepada Allah. Berarti orang-orang yang berkata pas diuji Allah dalam keadaan miskin dan berkata ini sudah takdir Allah saya jadi miskin atau jadi kaya, itu sebenarnya itu keliru ya Mbah. Iya. Banyak orang kan kadang putus asa, sudah bekerja, sudah usaha tapi tetap miskin, itu gimana Iya. Mbah? Allah itu maha tahu tentang apa yang akan terjadi. Kita harus sadar bahwa pemberian Allah itulah yang terbaik. Mungkin Allah tahu jika orang itu diuji miskin, jika sampai diberi kekayaan yang belah, justru orang tersebut tidak akan selamat. Tuhan itu maha tahu tentang kondisi umatnya. Jika kita diuji miskin, itulah yang terbaik bagi dirinya di mata Tuhan. Jika orang diuji sakit, itulah yang terbaik di mata Tuhan. Karena di sisi lain ada hikmah yang harus kita petik, yang bisa kita petik, bahwa dengan ujian-ujian tersebut bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Seperti itu. Berarti kalau di garis bawah itu Allah menciptakan makhluk itu sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya ya Mbah. Bukan hanya dengan manusia itu yang tidak mau berusaha untuk mencari kekurangan itu tadi ya Mbah. Iya. Itu tadi antara ikhtiar, tawakal dan doa itu suatu kesatuan. Jangan memahami dengan keliru. Memang ketetapan Tuhan pasti, takdir Tuhan itu pasti, tapi semua juga tergantung kepada persangkaan hambanya. Terima kasih ya Mbah atas wejangan-wejangan pembabaran masalah takdir itu tadi Mbah ya. Iya. Panjenengan undur diri Mbah melanjutkan tugasnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih Mbah, dan jika ada kekurangan kesalahannya ya mohon maaf sebesar-besarnya Mbah. Iya, mohon maaf jika penjelasan kami mungkin ada salahnya. Tidak ada Mbah. Kami mohon maaf. Sebab yang maha benar hanya Allah. Kita sebagai makhluk tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Sami-sami. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dengan halus bertanya negatif Allah. Sekian pemirsa dialog kita tadi dengan sosok gaib. Beliau mengaku
adalah penghuni alam kayangan yang bernama Eyang Jati. Beliau tadi membabarkan masalah takdir sudah ditentukan Allah, kenapa manusia bertanggung jawab. Sebenarnya Allah itu menakdirkan manusia itu sebaik-baiknya dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan takdir itu kan sudah, kalau kita sudah berusaha, berdoa, bertawakal, tetapi tetap segitu itu berarti memang sudah takdir. Tapi kalau kita belum berusaha kok sudah menjawab itu takdir, itu pemahaman yang kurang pas. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan seseorang itu tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri jika banyak kekurangan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.